Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3675-3677 ledakan. Binatang buas yang berubah dari kabut hitam itu langsung bertabrakan dengan naga emas, dan aura menakutkan tiba-tiba bergetar di kehampaan. Aura menakutkan menyebabkan Master Sekte Jiang dan orang lain yang berada jauh membuat ekspresi mereka menjadi gelap. Pada saat tabrakan, naga emas hanya bertahan beberapa saat sebelum hancur berkeping-keping. Bagaimanapun, kekuatan Chen Ping masih belum bisa menandingi Qi Pei Jia. Lagi pula, lawannya berada di alam kesengsaraan tingkat 8 dan dianggap sebagai master di alam kesengsaraan. Chen Ping masih sedikit lemah. Setelah binatang kabut hitam itu menghancurkan naga emas itu, ia hanya berhenti sejenak, dan nafasnya sedikit berkurang. Dan kemudian ia masih menyerang ke arah Chen Ping dengan ganas. Melihat adegan ini, Master Sekte Jiang, Zeyan dan yang lainnya tersentak dan tidak bisa menahan keringat dingin untuk Chen Ping. Mereka tidak menyangka naga emas Chen Ping akan begitu rentan di depan Qi Pei Jia. Bahkan Zheng Nianan sedikit tercengang. Chen Ping, biksu tingkat 2 di alam kesengsaraan, berani bertarung dengan biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan. Dan naga emas yang baru saja ditembus Chen Ping dikalahkan dalam satu pukulan, tapi ia masih sangat kuat jika bisa menahannya. Di mata Zheng Nianan, kekuatan Chen Ping bukanlah alam kesengsaraan tingkat kedua. Chen Ping sedikit mengernyit, dan kemudian sosoknya dengan cepat memudar menjadi kabur, lalu berubah menjadi bayangan dan mundur seketika, langsung meninggalkan tempatnya berdiri. Di bawah kaki Chen Ping, dua bola api perlahan menyala. Chen Ping menggunakan langkah pengendalian api, dan kemudian berhasil menghindari pukulan Qi Pei Jia. Ledakan, sebuah kawah besar langsung meledak dari tanah, dan asap serta debu mengepul. Binatang itu berubah menjadi kabut hitam, bahkan jika pukulannya meleset, dia menatap Chen Ping dengan penuh semangat. Qi Pei Jia juga memandang Chen Ping dengan acuh tak acuh, dengan cibiran di bibirnya. Bahkan jika Chen Ping telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua, dia bukanlah tandingannya. Qi Pei Jia sekarang memandang Chen Ping seperti kucing memandangi tikus. Meskipun Chen Ping lolos dari pukulan itu, hasil akhirnya adalah kematian. Ini tidak akan pernah berubah. Dengan pukulan ini, Qi Pei Jia menggunakan sikap yang menghancurkan, membuat Chen Ping sangat malu. Ketika Master Sekte Jiang dan yang lainnya melihat Chen Ping telah lolos dari serangan itu, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Zheng Nianan berseru, dengan keterampilan yang hebat, alam kesengsaraan tingkat kedua menghindari serangan dari alam kesengsaraan tingkat 8. Tidak heran aliansi penyegel iblis akan memberikan penawaran 100 tahun untuk mengeluarkan perintah pembunuhan. Penghindaran itu tadi, dia sangat cepat bahkan aku tidak menyadarinya. Zheng Nianan tidak bisa menahan tepuk tangan untuk Chen Ping. Meskipun serangan Chen Ping sangat memalukan, bagaimanapun juga, kesenjangan kekuatannya antara dia dan Qi Pei Jia ada di sana, jadi bisa menghindarinya sudah cukup bagus. Qi Pei Jia menatap Zheng Nianan dengan dingin. Meskipun dia tidak senang dengan Zheng Nianan yang memuji Chen Ping, dia tidak berani membuat musuh sekarang dan hanya bisa membunuh Chen Ping terlebih dahulu. Kamu bersembunyi di sana-sini seperti ini, apakah kamu pikir kamu bisa lolos dari nasib kematian? Hasilmu tidak akan berubah. Qi Pei Jia mencibir, lalu menutup telapak tangannya, matanya berubah seram, dan dia menggumamkan sesuatu. Mengaum, binatang itu mengaum, lalu menyemburkan semburan kabut hitam sehitam tinta dari mulutnya yang besar. Kabut beracun ini seperti pedang tajam, langsung menuju Chen Ping. Kecepatannya sangat cepat, seperti bintang jatuh. Kemanapun kabut hitam lewat, gelombang bau tak sedap langsung muncul di tanah. Chen Ping tampak serius. Lalu dia menggunakan langkah pengendalian tembakan secara ekstrim, dan dia terus mundur,
Namun, kecepatan kabut hitam ini begitu cepat sehingga Chen Ping tidak dapat menghindarinya. Mata Chen Ping sedikit menyipit. Dia tidak berani mengeluarkan busur Raja Dewa sekarang. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang Sekte Iblis Surgawi. Dia juga tidak tahu Zheng Nianan. Dia tidak tergoda. Tetapi ketika dia melihat Dewa Raja Gong, Chen Ping tidak menyadarinya. Bagaimanapun, busur Raja Ilahi adalah senjata terkenal di dunia para dewa. Berapa banyak orang yang kehilangan nyawa demi busur Raja Ilahi. Jika Zheng Nianan menjadi serakah saat melihat busur Raja Ilahi, Chen Ping akan benar-benar menjadi serakah, ditakdirkan. Qi Pei Jia sangat sulit untuk dihadapi, dan dengan tambahan Sekte Tianmo, Chen Ping tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup sama sekali. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan dengan cepat mengkliknya di kekosongan beberapa kali. Pola formasi yang terlihat dengan mata telanjang muncul, dan semua kekuatan di tubuh Chen Ping mulai beroperasi. Kemudian, nyala api muncul di antara alis Chen Ping, dan saat nyala api mengenai polanya, dinding api muncul. Api kemasan gelap membuat seluruh kehampaan menjadi panas, dan bahkan bebatuan di sekitarnya mulai mencair. Kemudian kabut hitam bertabrakan dengan dinding api yang baru saja diluncurkan Chen Ping. Ledakan, dengan suara keras yang memekakkan telinga, dinding api dengan cepat padam di bawah kabut hitam. Namun kecepatan dan kekuatan kabut hitam juga mulai berkurang. Chen Ping tahu bahwa dinding apinya tidak dapat menghalangi kabut hitam sama sekali. Jadi setelah dinding apinya padam, dia segera menebas dengan pedang pembunuh naga. Dan sambil mengayunkan pedang, tubuhnya terus mundur. Tirai tipis menghalangi kabut hitam, tapi hanya dalam sekejap, kabut hitam menembus tirai tipis. Chen Ping mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa Qi Pei Jia terlalu sulit untuk dihadapi. Jika dia tidak menggunakan busur Raja Dewa, dia benar-benar tidak dapat menghadapinya. Di bawah dua blok kabut hitam, kecepatan dan kekuatan turun drastis. Chen Ping tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain mundur. Jadi dia memuntahkan seteguk darah. Kabut darah menempel pada emas abadi Chen Ping dan seketika diserap oleh tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Setelah esensi dan darah diserap, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan memancarkan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, dan lingkaran cahaya yang terlihat dengan mata telanjang muncul di sekitar Chen Ping. "Ah!" teriak Chen Ping keras, memintanya menggunakan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan dan tubuhnya yang kuat untuk menahan pukulan Qi Pei Jia. Semua nafas di tubuh Chen Ping meletus, dan bintang-bintang asli di ruang aslinya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan kabut hitam itu mengenai tubuh Chen Ping. Suara keras langsung bergema di seluruh Sekte Tianmo, dan gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah. Pemimpin Sekte Jiang dan Zheyan mengepalkan tangan mereka, jantung mereka berdebar kencang. Tubuh Chen Ping tiba-tiba bergetar, lalu dia terbang mundur, dan pada saat yang sama, kabut hitam menghilang seketika. Chen Ping jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang besar sedalam lebih dari 10 meter. Gunung dan bebatuan runtuh di mana-mana, seperti akhir dunia. Tuan Chen, melihat pemandangan ini, Master Sekte Jiang dan yang lainnya menjadi cemas dan berlari sambil mengaum. Qi Pei Jia mengangkat sudut mulutnya, dan binatang yang terkondensasi dalam kabut hitam itu perlahan menghilang. "Bertarunglah denganku, kamu masih jauh." Qi Pei Jia mencibir dengan pukulan ini. Dia tahu bahwa meskipun Chen Ping selamat, dia pasti tidak akan bisa bangun. Zheng Nianan juga menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas sedikit. Itu adalah bakat yang bagus, tapi sayang sekali. Sayang sekali, bahkan jika itu aku khawatir aku tidak bisa menerima pukulan itu. Baru saja. Zheng Nianan juga merupakan seorang kultivator tingkat 8 di alam kesengsaraan. Mengapa? Tapi pukulan Qi Pei Jia barusan benar-benar terlalu kuat.
Meskipun dia juga berada di alam kesengsaraan tingkat 8, dia tidak yakin dia bisa menahan pukulan itu. Pada saat ini, pemimpin sekte Jiang dan yang lainnya telah berlari ke tepi lubang yang dihancurkan oleh Chen Ping. Melihat lubang sedalam lebih dari 10 meter, pemimpin sekte Jiang, Ziyan dan yang lainnya berteriak, "Tuan Chen, Tuan Chen." Tetapi setelah berteriak beberapa kali, Chen Ping tidak menjawab, dan Chen Ping tidak terlihat, dia terkubur di bawah batu. Pada saat ini, Master Sekte Jiang dan yang lainnya panik. Mereka semua takut sesuatu telah terjadi pada Chen Ping. Bagaimanapun, pukulan tadi terlalu menakutkan. Ziyan hendak melompat ke dalam lubang untuk mencari Chen Ping. Tetapi saat dia hendak melompat ke bawah, dia menemukan bahwa batu di dasar lubang bergerak, dan kemudian Chen Ping keluar dari batu. Tetapi saat ini, tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan telah menghilang. Pakaiannya compang-camping, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ini membuktikan bahwa meskipun Chen Ping tidak terbunuh oleh pukulan tadi, Chen Ping terluka. "Tuan Chen, saya tahu Anda tidak bisa mati," kata Ziyan gembira saat melihat Chen Ping masih hidup. "Bagaimana aku bisa mati begitu mudah? Orang yang bisa membunuhku belum lahir." Chen Ping menyeringai dan kemudian melompat keluar dari lubang. Melihat Chen Ping belum mati, Qi Peijia sedikit terkejut, tapi segera mencibir, "Kamu benar-benar mampu. Kamu tidak akan mati bahkan jika kamu melakukan ini. Tapi tidak peduli seberapa mampu kamu tidak akan bertahan hari ini." Zeng Nianan melihat Chen Ping. Ping masih hidup dan melompat keluar dari lubang sendirian. Meskipun dia terluka, dia tampaknya tidak dalam kondisi serius, jadi dia terkejut. "Tidak mudah membunuhku." Chen Ping menyentuh darah di sudut mulutnya, lalu mengeluarkan cambuk ajaib. Melihat Chen Ping mengeluarkan cambuk ajaib, Qi Peijia mencibir, "Saya sekarang tahu betapa kuatnya cambuk ajaib Anda. Jadi jika Anda ingin menggunakan cambuk ini untuk melawan saya tidak akan membiarkan Anda berhasil." Setelah Qi Peijia selesai berbicara, seteguk darah hitam tiba-tiba muncrat. Saat darah hitam muncrat, Qi Peijia berteriak, "Iblis datang!" Segera, seteguk darah hitam ini berubah menjadi monster humanoid. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Cambuk ajaib ini dibawa pada kultivator iblis dan dapat menyerang kesadaran spiritual kultivator iblis. Bahkan jika ada baju besi di tubuhnya, itu tidak berguna. Tapi untuk menghadapi monster kental ini, cambuk ajaib tidak akan berguna. Cambuk ajaib tidak berpengaruh sama sekali pada monster-monster ini. Lagi pula monster-monster ini tidak memiliki kesadaran. Melihat ekspresi Chen Ping, Qi Peijia tertawa keras dan berkata, "Hahaha, cambuk ajaibmu tidak ada gunanya kan? Apakah kamu lupa bagaimana kamu dipukuli dan melarikan diri karena malu olehku di medan perang antara dewa dan iblis?" Chen Ping melihat wajah Qi Peijia terlihat bangga. Meskipun dia marah, dia tidak punya pilihan selain menggunakan busur Raja Dewa. Wah, meskipun iblis ini kuat, ia penuh dengan kelemahan. Orang ini benar-benar tidak berguna. Dia belum mempelajari 1% pun dari apa yang saya pelajari. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah berbicara. Ketika Chen Ping mendengar Raja Iblis Ciun berbicara, dia merasa senang dan menyingkirkan cambuk ajaibnya. "Senior, beritahu aku apa kelemahan kedatangan iblis ini. Lalu beritahu aku cara menghadapi orang ini. Aku baru saja akan dipukuli sampai mati. Jika aku mati, kamu bahkan tidak akan punya tempat untuk tinggallah. Tidak lagi, kesadaran orang lain tidak bisa mentolerirmu." Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Awan Merah, "Sial, apa kau mengancamku?" umpat Raja Iblis Ciun. "Jangan berani, aku hanya mengingatkan para senior," kata Chen Ping cepat. "Iblis ini takut pada api ketika datang. Bukankah kamu memiliki api yang paling hebat?" kata Raja Iblis Ciun. "Senior, meskipun iblis ini takut pada api ketika datang,
Jika saya menyerang dengan api, ia akan segera berubah menjadi genangan darah, api pamungkas saya akan kehilangan efeknya, dan darah akan mengembun lagi nanti, dan tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Ketika Chen Ping berada di medan perang para dewa dan iblis, dia menggunakan api ekstrim untuk menghadapi monster humanoid ini, tapi itu sia-sia. Nanti, saya masih menggunakan busur Raja Dewa untuk mendapat kesempatan melarikan diri. Selama darah masuk ke dalam tanah, darahnya tidak akan mengembun lagi. Apakah kamu mengerti maksudku? Tanya Raja Iblis Ciyun. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia mengangguk berulang kali dan berkata, saya mengerti, saya mengerti. Dengan bimbingan Raja Iblis Ciyun, kepercayaan diri Chen Ping meningkat pesat. Tunggu ya. Masih ada satu video lagi, saudaraku.